Shalom. Shalom. Di Instagram ya jadinya, tetap di Instagram kok. Shalom semuanya. Shalom semuanya, gimana kabarnya? Selama masa pandemi ini baik-baik saja kan? Sambil menunggu pewartanya, bisa di-share dulu ke teman-temannya, diajak semua teman-temannya buat ikut doa rosario bareng-bareng lewat IG Live ini. Masih belum bisa kok. Masih belum bisa share bareng.
Buat yang baru join, gimana kabarnya selama masa karantina? Baik-baik saja kah? Atau mungkin ada kendala karena harus bekerja dari rumah? Jadi sambil menunggu Ko Budi buat join, aku mau perkenalan dulu. Jadi nama saya Lim Lim, saya dari KMKUC. Jadi saya salah satu anggota di KMKUC. Nah, KMKUC sendiri ini di Universitas Ciputra dan kita ngadain kegiatan rutin setiap hari Selasa jam 16.45. Tapi karena sekarang sudah selesai UAS, jadi sudah tidak ada kegiatan lagi. Oke, Shalom. Shalom semuanya. Nah, hari ini kita doa rosarionya nggak cuma saya aja, tapi ada dari Ko Budi juga. Ko Budi bisa perkenalan. Oke, Shalom semuanya. Selamat datang di Doa Rosario. Ya, kita akan berdoa. Kevin, yaitu kebetulan murid dari teman saya, istri saya, murid dari istri saya. Jadi saya Kak Budi Kusumo, saya dari komunitas Emancipate Ministry. Di sini saya akan melayani bersama dengan Kak Lim Lim juga untuk doa Rosario. Saya rasa sekian ya perkenalannya. Maaf, tadi ada keterlambatan juga. Iya, tadi ada keterlambatan karena tadi kita sempat bisa latihan share pakai laptop ya, karena kebetulan kan kita coba share karena saya perlu handphonenya untuk doa rosario, ternyata nggak bisa. Gitu. Jadi saya bingung, saya harus pakai 2 handphone sekarang. Gitu. Mau dimulai aja. Boleh. Teman-teman, mari kita mulai doa rosarionya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Putri Allah Bapa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati.
Salam mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Peristiwa pertama. Peristiwa sedih yang pertama, kita berbicara ketika Yesus berdoa dalam sakratul maut kepada Tuhan di Taman Getsemani. Jadi pada dari kitab Lukas 26 ayat 39 ya sampai dengan 46. Di sana dikatakan kalau teman-teman tahu bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu itu indah, baik apa adanya. Semua ciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6 diciptakan semua baik apa adanya. Nah, dan kita tahu bahwa setiap ciptaan Tuhan itu berarti milik Tuhan. Namun, apakah selama hidup kita ini seringkali melukai atau kita seringkali mencemari apa yang telah Tuhan ciptakan? Bumi ini milik Tuhan, kita tahu semua itu. Dan saat ini, bumi ini juga sedang merintih seperti bumi ini sedang dalam sakratul maut. Bumi ini seperti menyadari bahwa dirinya ini sedang dirusak. Nah, teman-teman di sini, saya ingin teman-teman coba kita refleksikan. Apakah saat ini kita ini benar-benar memelihara lingkungan di sekitar kita? Mungkin kita tidak bisa menjadi menteri dalam menteri lingkungan dan sebagainya, tapi teman-teman bisa melakukan, apakah teman-teman memelihara tanaman-tanaman di sekeliling kita enggak? Apakah teman-teman di sini peduli? Banyak dari sana teman-teman saya, bahkan dia kalau mau buka usaha, ada pohon di depan, dia nggak habis pikir, langsung main tebang aja. Dia nggak pernah berpikir bahwa itu adalah ciptaan Tuhan. Kita juga belajar, apakah saat ini kita juga menghemat listrik? Contoh satu, berapa banyak dari kita seringkali kalau kita charging handphone sampai malam gitu ya, kemudian kita sampai pagi kita biarkan tombolnya masih tetap dalam keadaan menyala. Jadi nggak dimatikan, jadi dia punya prinsip pokoknya sekali tancap udah beres dan dia bisa charging terus. Kita lakukan itu. Apakah kita juga menghemat alam yang sudah Tuhan sediakan berupa air mungkin? Kelihatannya klise, oh menghemat air dan sebagainya. Tapi pernahkah kita menyadari bahwa, contohnya deh, ketika teman-teman, saya kasih contoh sepele, ketika teman-teman dalam sikat gigi, apakah keadaannya dalam keran yang menyala? Banyak dari teman-teman saya kalau dia sikat gigi, dia nyalakan aja keran, dia menyala gitu. Kemudian ya, dia menyala seperti biasa gitu. Saya itu dia sikat gigi, dia juga dalam keadaan air yang menyala juga. Berapa banyak dari kita kalau misalnya kita mandi, ya kan kita mandi ember penuh pokoknya dinyalain terus. Belajar, mari belajar di sini bahwa sebagaimana bumi juga dalam keadaan yang merasa didera, ciptaan Tuhan, ya, kita juga bisa belajar apakah kita buang sampah saat ini sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita buang sampah sembarangan. Contoh, pernah suatu hari saya pernah buang sampah gitu ya, kita buang sampah, nggak masuk tong sampahnya, dia keluar, saya pikir ya udah biarin. Tetapi justru ada orang lain yang mengambil sampah saya dan dia memasukkan kembali sampah itu ke tong sampah. Dia mengambil bukan sampah saya. Nah, di sini kita bisa belajar apakah kita sebagai anak-anak Tuhan peduli akan ciptaan Tuhan. Manusia diberi tanggung jawab. Jadi kita kejadian manusia diberi tanggung jawab untuk mengolah bumi ini. Mari, kalau kita tanya, kan nggak apa-apa, alam kan untuk manusia. Tapi sadarkah bahwa kalau kita melukai, menyia-nyiakan ciptaan Tuhan, kita juga sedang menyia-nyiakan hati Tuhan. Nggak usah jauh-jauh deh, teman-teman, kita refleksikan. Kalau teman-teman misalnya diberi kado oleh orang tua, dan kado itu diinjak-injak di depan orang tua, kira-kira orang tua sakit hati nggak? Itulah perasaan Tuhan ketika kita sedang mendera atau menyia-nyiakan alam ini yang telah diberikan kepada kita. Mari kita lanjutkan doa Rosario. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antara jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa sedih yang kedua. Peristiwa sedih yang kedua diambil dari kitab Markus bab 15 ayat 19 sampai dengan 20a. Di mana kisah ini berbicara ketika Yesus didera. Ketika Yesus mengalami penyiksaan yang luar biasa, Santa Bridget pernah mendapat penglihatan bahwa Yesus mendapat penyiksaan sebanyak 5.480 kali. Berbagai macam siksaan itu mulai dari hinaan, pukulan, dicambuk, dan sebagainya. Saudara, kalau kita belajar bahwa kejahatan terhadap alam adalah sebuah dosa terhadap diri sendiri dan Tuhan. Dikatakan dalam renungan doa Rosario ini bahwa ketika kita tidak menaati perintah Tuhan, bukankah itu sebuah hal di mana kita melawan kehendak Tuhan sendiri? Ketika kita tidak mau taat, itu adalah berarti kita sedang di dalam dosa kesombongan. Karena secara filsafat kita tahu bahwa kesombongan itu adalah, ketidaktaatan adalah kesombongan, lawan dari kerendahan hati. Maka di mana ketika Tuhan berkata bahwa manusia harus mencintai alam ini, merawatnya, untuk berkembang di dalam bersama dengan alam ini, mengolahnya. Namun manusia malah melakukan sebuah kejahatan terhadap alam. Bukankah ini juga sebenarnya kita sedang menyiksa Yesus sendiri? Nah, di sini kita belajar apakah saat ini gaya hidup kita ini menyiksa Tuhan? Gaya hidup seperti apa menyiksa Tuhan? Toh kita tidak pernah mengupat kepada Tuhan. Toh mungkin saya tidak berbuat dosa kepada sesama manusia. Tapi seringkali kita lupa sebagai umat Kristiani kita fokus kepada makhluk hidup saja. Manusia saja. Tapi kita lupa untuk hal-hal kecil, hal-hal sepele. Seperti contoh, teman-teman pernah nggak kalau kita seringkali makan itu dengan sepiring, sendok, garpu, sedotan untuk satu kali pakai, dan ketika kita buang, kita kan nanti tulus, enggak masalah lah, cuman satu kali pakai kok, toh kan masih banyak yang lain, toh plastik kan banyak dan sebagainya. Tetapi sadarkah bahwa kalau banyak sampah plastik yang susah, yang memang diolah, susah sekali untuk diolah. Bahkan saya tahu kalau sampah plastik itu umurnya pun lebih lama daripada umur manusia untuk mau hancur. Kita belajar di sini. Ada beberapa hal-hal baik yang kita perlu belajar dari beberapa restoran yang saya lihat mulai di mall-mall sudah menghilangkan straw, sedotan dan sebagainya. Itu hal yang luar biasa. Kita belajar. Kedua, apakah pada saat ini kita juga membuang banyak makanan? Teman-teman, berapa banyak dari kita kalau kita seringkali lapar mata?
Kita seringkali kalau makan, kita tidak memperdulikan, oh kelihatannya ini enak, pesan A, B, C, D, E. Atau makan di pesta pesta pernikahan, kita kondangan gitu, kita karena rakus, kita coba makan A, B, C, D. Kemudian ujung-ujungnya nggak habis. Dan kita harus membuang. Bukankah makanan juga bagian alam yang diciptakan oleh Tuhan? Namun seringkali kita menyanyiakan. Hal ini juga bisa ketika kita mendera dalam sesama umat manusia. Kita sebagai umat Kristiani, kita masih memilih-milih teman kita. Kita masih memilih-milih orang yang kita sukai karena perbedaan sara, perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Oh, kalau dia suku Batak, berteman dengan suku Batak, dia nggak mau dengan suku lain. Saya suku Cina, nggak mau berteman dengan suku Jawa, dan sebagainya. Padahal semuanya ciptaan Tuhan. Semuanya baik di hadapan Tuhan. Kalau tidak baik, Tuhan tidak mungkin ciptakan itu. Bukankah kalau ketika kita membeda-bedakan itu, sedangkan kita ini berarti sedang membeda-bedakan Tuhan sendiri. Tuhan berkata, apa yang kau lakukan pada saudaraku yang paling hina ini, kau melakukannya untuk aku. Kalau kita nggak suka pada saudara kita yang kita anggap hina, padahal di mana Tuhan mereka tidak hina. Bukankah saat itu kita sedang menghina Tuhan? Kita belajar, apakah saat gaya hidup kita ini sedang menyiksa Tuhan? Enggak. Jangan fokus melulu hanya pada, oh aku tidak berbuat dosa, itu bagus. Tetapi kita seringkali lupa pada ciptaan Tuhan yang lain. Mari, teman-teman, dengan gaya hidup saat ini, saya undang teman-teman juga untuk merenungkan. Setiap kali kalau kita mau memakai barang yang satu kali pakai, kita pikir baik-baik. Kita pikir baik-baik, perlukah kita bawa kresek dari rumah untuk belanja, nggak harus habisin sampah plastik dan sebagainya, sedotan beberapa sudah diganti sedotan kayu, sedotan besi untuk bisa disimpan dan sebagainya. Kelihatannya sepele, kelihatannya mungkin sedikit mahal, tapi itu berharga di mata Tuhan ketika kita punya niat untuk merawat apa yang telah Dia berikan. Mari kita renungkan. Kita lanjutkan doa rosario kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya.
Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa sedih yang ketiga, ketika Yesus dimahkotai duri, diambil dari kitab Yohanes bab 19 ayat 2 sampai 3. Di sana dikatakan bahwa prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Saudara, hari ini kita akan belajar bahwa ketika Yesus dimahkotai duri, itu adalah sebagai juga ia sebagai Tuhan, itu dihina dan didera. Dimahkotai duri, itu adalah sebuah tindakan yang sangat menyakitkan, dan bahkan terakhir di sana dikatakan bahwa mereka menampar mukanya. Tuhan yang penuh dengan kasih, yang telah mengasihi dan menebus dosa kita, ditampar mukanya. Yesus dimahkotai duri, kita juga berbicara bahwa manusia itu juga dimahkotai oleh akal budi dan kehendak. Itu yang membedakan kita dengan hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan tidak memiliki akal budi, namun manusia memiliki akal budi. Tapi berapa banyak dengan akal budi manusia, mereka bisa melakukan hal luar biasa, ya, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi mereka, namun berkembang ke arah yang salah. Teknologi dan ilmu pengetahuan memang tidak bersalah, tetapi akal budi, kehendak manusia yang menentukan itu, yang mempergunakan teknologi ini ke arah yang salah. Ya, dengan perkembangan ini manusia mulai semakin serakah, hutan mulai dibakar, ya, kemudian dijara, digunduli, tanaman-tanaman kemudian dirusak semua, semuanya mempengaruhi alam ini. Kalau kita belajar, bahwa saya pernah belajar dari TED Talks, ya, TED Talks dikatakan salah satu wabah yang saat kita alami ini karena ketika seseorang, ya, menurut berita ketika seseorang memakan hewan yang seharusnya untuk tidak dimakan, namun mereka dengan akal budi mereka mungkin dengan tantangan kehendak, mungkin nyoba sesuatu yang unik dan sebagainya, akhirnya menyebabkan wabah yang begitu luar biasa. Di TED Talk dikatakan bahwa selama manusia dengan serakah menggunduli tempat-tempat atau menggeser posisi hewan di dunia ini, maka virus-virus ini akan tetap ada untuk di masa depannya. Selama manusia serakah mengambil bagian yang menjadi milik hewan, entah itu lahannya, entah itu hutannya, entah itu ekosistem habitatnya, maka pada saat yang sama, virus itu akan muncul di kemudian hari. Semua karena keserakahan manusia. Kita belajar. Alam yang berguna untuk obat-obatan, ya, apalagi dulu masih ingat kalau teman-teman masih zaman ada perburuan ikan hiu, ya, ikan paus pada untuk mencari minyak pada sekitar abad-abad pertengahan sana. Bukankah itu juga suatu bentuk akal budi manusia yang dipakai pada cara-cara yang salah? Kemarin kalau teman-teman lihat pada di Instagram Science Insider, ya, Science Insider sana juga dibahas bahwa Great Barrier Reef dari yang ada di dekat di Australia sana, Great Barrier Reef yang luar biasa ekosistemnya, itu dalam hitungan puluhan tahun juga akan lenyap karena tindakan pencemaran yang kita lakukan. Mari teman-teman, di sini saya mengundang, kita mungkin bukan seorang aktivis lingkungan yang seheboh itu, tapi saya mengundang teman-teman untuk belajar kita menjaga tempat di mana kita pergi. Ya, kita gunakan akal budi kita. Saat kita pergi, mungkin kita pergi retret, ke Tretes, ke Trawas yang di Surabaya, atau ke tempat-tempat yang ada teman-teman tahu gitu. Tapi apakah kita belajar untuk tidak merusak daerah sana nggak? Ada beberapa teman saya kalau pergi Tretes, lihat bunga bagus, dipetiki semua. Dia nggak berpikir sejauh itu. Mari kita gunakan akal budi kita, kita rawat semua yang ada di sekeliling kita yang Tuhan telah berikan. Apa yang harus kita ambil, memang boleh kita ambil. Apa yang tidak boleh kita ambil, jangan kita lakukan. Hal sepele lah. Kalau ada larangan dilarang menginjak rumput, itu hal sepele loh. Tapi apakah kita melakukannya? Enggak masalah. Cobalah kita foto di sini lagi keren. Backgroundnya pemandangan gunung yang luar biasa. Saudara, akal budi adalah sebuah privilege yang diberikan kepada ciptaan dari Tuhan, ya. Jadi Tuhan memberikan ciptaannya itu, akal budi itu suatu yang privilege, diberikan hanya kepada manusia, tidak diberikan kepada hewan dan tumbuhan. Mari pada siang hari ini kita renungan baik-baik. Sudahkah akal budi ini kita gunakan dengan benar? Sudahkah kita berpikir dengan benar? Sudahkah setiap tindakan yang kita lakukan ini sesuai dengan kehendak Allah?
Apakah tindakan yang kita lakukan ini sedang memahkotai Allah kita itu dengan duri, menyakiti, mengecewakannya? Coba kita renungkan, apakah kita benar-benar sudah menggunakan akal budi dengan kebijaksanaan dari Tuhan? Mari kita lanjutkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa sedih yang keempat. Dikatakan di sini bahwa Yesus memanggul salibnya. Diambil dari kitab Lukas bab 23 ayat 26 sampai 32, saya akan bacakan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seseorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berkata kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang lainnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan Anda juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Peristiwa sedih yang keempat, kita berbicara Yesus memanggul salibnya. Di sini dikatakan, saudara, Yesus memanggul salib itu bukan untuk kepentingannya dia sendiri. Yesus memanggul salib itu karena dia harus menanggung dosa-dosa manusia. Salah satu dosa yang kita bahas hari ini adalah berbicara tentang greedy, dosa keserakahan, salah satu dari 7 dosa maut. Berapa banyak dari kita saat ini memiliki keserakahan yang luar biasa? Keserakahan nggak hanya bilang makanan, nggak juga hanya bilang barang, tetapi kita punya prinsip suka serakah itu berbicara tentang jalan pintas.
Kita menyadari bahwa dikatakan bahwa semua yang tidak ada hubungannya dengan saya itu nggak penting. Contoh, ketika kita menggunakan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, pernah nggak kita berpikir sebanyak 1 atau 2 kali lebih ke depan? Mungkin kalau teman-teman bingung, saya akan lebih jelaskan lebih detail. Pernah nggak kita berpikir apa yang kita lakukan itu tuh berdampak nggak untuk generasi kita, generasi bawahnya kita, generasi mungkin cucu kita? Seorang teman saya, which is dia seorang duniawi, dia bukan seorang Kristiani. Dia berpikir, oh dalam dunia bisnis aku harus ikut investasi ini. Untuk apa? Untuk anak-anakku, supaya anak-anakku bisa hidup enak. Bayangkan saudara, itu dia yang tidak kenal Tuhan. Tetapi kita yang kenal Tuhan, pernah nggak kita berpikir sejauh itu? Apa yang kita lakukan saat ini berguna nggak untuk generasi mendatang? Loh, generasi mendatang itu bukan keluarga aku kok. Nah, pemikiran seperti itulah yang dikatakan oleh Tuhan nggak benar. Dikatakan dalam relativisme praktis bahwa segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kita, itu nggak penting. Oh, aku nggak kenal orang itu, aku nggak kenal anaknya orang itu nggak penting buat saya. Padahal Tuhan mencintai semua orang. Bukankah kita ini harus memiliki karakter Kristus? Saudara, artinya apa? Di sini kita berbicara bahwa apapun yang kita lakukan kepada alam ini, kita berpikir 2 kali. Kembali lagi, saya ambil contoh dari awal. Kalau misalnya kita menggunakan sedotan sekali pakai, pernah nggak berpikir, oh sampah plastik lebih banyak, gimana generasi berikutnya? Coba kita berpikir 1 atau 2 lebih maju, lebih panjang lagi. Kemudian, dalam masa-masa pandemi ini, juga kita menyadari bahwa mereka mungkin yang kerja sendiri. Ada beberapa teman saya, padahal duitnya berkelimpahan. Dia bilang, oh ada pandemi, ada masalah. Langsung di-cut, semuanya di PHK. Ya PHK aja dirumahkan tanpa. Padahal dia hidup dalam berkelimpahan. Saya udah beritahu ke teman saya, coba deh, kamu sisihkan sebagian uangmu untuk bantu pegawaimu yang dirumahkan. Kasihan mereka juga dalam masa pandemi ini mau kerja tapi nggak bisa. Tapi dia berpikir, oh itu nggak ada hubungannya dengan saya. Yang penting saya selamat. Prinsip berpikir bahwa saya sedang selamat, tidak mempedulikan orang-orang, tidak mempedulikan lingkungan ini, itu adalah prinsip di mana Tuhan berkata, barang siapa yang ingin menyelamatkan dirinya sendiri, dia justru kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang kehilangan nyawanya, karena orang lain dia akan mendapatkan nyawanya, atau mendapatkan kehidupannya sendiri. Saudara, ingat, ketika Yesus memanggul salib, dia bukan memanggulkan kesalahannya sendiri, dia tidak bersalah. Tapi dia berpikir jauh lebih depan karena dia cinta manusia dan dia ingin manusia untuk berkumpul bersama dengan dia. Maka dia rela memanggul salib. Maka ini adalah giliran kita. Giliran kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang punya karakter Kristus. When we want to do something, ya, ketika kita mau melakukan sesuatu, we need to think first, gitu ya. Bagaimana? 1-2 langkah lagi ke depan. Belajar dari teman saya yang seorang duniawi, dia nggak percaya Tuhan, tapi dia berpikir untuk anak cucunya. Maka di sini saya undang teman-teman, kita berpikir untuk generasi mendatang, kita berpikir untuk orang tua kita. Mungkin teman-teman masih di sini ada yang single, tapi pernah nggak kita berpikir, kalau aku lakukan ini, orang tua sakit hati nggak? Orang tua tersinggung nggak? Coba kita renungkan baik-baik, kita pikirkan baik-baik. When we are going to do something, we need to think first, ya, the benefit about it. Mari kita lanjutkan doa kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa sedih yang kelima, peristiwa yang terakhir dalam rangkaian ini, dikatakan bahwa Yesus wafat di kayu salib. Diambil dari kitab Lukas bab 23 ayat 44 sampai dengan 49. Saya akan bacakan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Saudara, peristiwa ini adalah peristiwa puncak di mana pengorbanan Yesus. Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar ketika ketika seorang sahabat yang telah menyerahkan nyawanya. Ini adalah pengorbanan terbesar, kasih terbesar. Di sini dikatakan bahwa ketika ini adalah momen di mana Yesus itu harus mengingatkan kita bahwa dia mati untuk kita, mengingatkan kita betapa pentingnya hidup kita. Kematian di mata Tuhan Yesus itu bukan binasanya tubuh, tetapi keterpisaan manusia dari Allah, which is dalam katekismus Gereja Katolik dikatakan adalah neraka. Neraka adalah sebuah situasi di mana manusia terpisah dari Allah untuk selamanya. Itulah kematian di hadapan Tuhan. Coba kita refleksikan, apakah pada saat-saat ini kita menghargai kehidupan? Kita benar-benar mencintai kehidupan yang telah Tuhan berikan di sekeliling kita enggak? Berapa banyak dari sana yang telah orang bahkan mati karena dia kelaparan karena nggak punya uang. Bayi-bayi mungkin yang ditinggalkan. Saya sering kali mendengar berita orang tua yang dia nggak menginginkan bayi itu dan dibiarkan. Bukankah itu sebuah penghinaan terhadap kehidupan? Apalagi pada saat-saat awal pandemi ini, beberapa teman saya berkata, oh kamu harus beriman, bahwa kamu itu dilindungi Tuhan, jadi ya hidup biasa aja, nggak usah pakai pelindung apapun dan sebagainya. Bukankah itu sedang mencobai Tuhan sendiri dan tidak melakukan penghargaan akan kehidupan? Pada masa pandemi ini banyak yang juga masih saya lihat, banyak yang bebas jalan-jalan ke mall dan sebagainya. Kalau urusannya sangat penting karena dia harus beli sesuatu, mungkin nggak masalah. Tetapi saya tanya teman saya, kenapa kamu ke mall? Bosan di rumah jalan-jalan. Pernah nggak kita berpikir bahwa kehidupan kita itu bisa memberkati banyak orang? Coba kalau kita sakit, kalau kita ketularan karena virus kita sakit, bukankah kita sedang membahayakan keluarga kita di rumah? Saudara, kita belajar untuk memaknai hidup ini. Kalau Tuhan harus mati supaya kita hidup, maka bukankah hidup ini berarti kan hadiah dari Tuhan yang terbesar? Maka kita belajar menjaganya. Jangan membiarkan hidup kita ini, menggunakan hidup ini dengan sia-siaan.
rawatlah tubuhmu, rawatlah keluargamu, jagalah kesehatanmu. Banyak dari itu, kalau masalah kehidupan saya bisa punya banyak cerita, saudara. Kita belajar aja. Teman saya yang seusia saya udah mati 6 orang. Matinya kenapa? Dia katakan, iya, saya lihat tuh matinya karena kebanyakan hidup enak, makan bebas, nggak menjaga kesehatan, nggak ada. Yang penting pokoknya hidup enak, makan sembarangan dan sebagainya. Mati. Nah, generasi orang tua saya katakan ada berapa yang meninggal seusia saya? Nggak ada. Saudara bisa bayangin ya, kalau seusia saya udah mati 6 orang, generasi anak saya atau anaknya saudara, berapa banyak yang mati pada usia saya? Mungkin lebih banyak. Satu hal yang kita belum belajar, dan we need to learn ya, itu Tuhan menciptakan semuanya itu dengan sabdanya. Jadilah terang, tumbuhan, hewan, matahari, semuanya dengan sabdanya. Tetapi manusia yang diberikan anugerah kehidupan diciptakan dengan tangannya. Dia bentuk manusia. Dia berikan nafas kehidupan kepada manusia. Dia tidak memberikan nafas kehidupan kepada matahari, nggak ditulis di sana. Dia nggak memberikan nafas kehidupan kepada batu gitu ya, enggak. Tapi nafas kehidupan diberikan kepada manusia. Itu artinya bahwa hidup manusia penting. Maka saudara kita belajar. Jangan menyanyiakan hidup Anda. Jangan menyanyiakan kesehatan Anda. Ya. Fokus ketika kita belajar, oh Tuhan telah menebus dosa saya. Maka gunakanlah tubuh kita yang bait roh itu untuk memberkati banyak orang. Use your own body to bless someone, to bless others. Jangan sia-siakan tubuhmu. Ketika kita sakit, kita tidak bisa, kita sangat susah digunakan oleh Tuhan untuk memberkati orang lain. Contoh misalnya, ketika saat ini teman-teman sedang melihat ini, coba pisangin, mungkin teman-teman ketika pelayanan ini kita dalam keadaan koma, tidak sadar, kan kita tidak bisa melayani. We need to learn something that our God already created our healthy body, our physical body, ya, secara luar biasa, magnificent. Maka pada hari ini, pada siang hari ini, kita belajar menghargai lingkungan kita, menjaga gaya hidup kita, ya, menjaga tubuh kita. Itu penting di hadapan Tuhan. Mungkin kita sering kali tanya, apa sih Tuhan? Apa yang kok gitu, kok penting? Saudara, ada satu kebenaran yang sering kali kita, we need to learn about one truth, ya. Tuhan itu memperhatikan hal-hal kecil. Saya katakan, Tuhan memperhatikan hal-hal kecil. Saya kasih contoh, ketika saudara buang sampah gitu aja ya, buang sampah, kemudian Anda ambil sampah itu, Anda kembalikan ke tong sampah, misalnya buang sampah karena nggak masuk kayak tadi ya, Anda ambilkan sampah itu, and then you put again, ya, in the trash bin, ya, itu diperhatikan sama Tuhan. Ketika kita sikat gigi aja, kita nyalain keran air ya, kan sikat gigi nyalain keran air, oh ya, daripada nyala terus kita mati dulu, ya kita sikat gigi supaya menghemat air. Sepele nggak di mata Tuhan? Enggak, bagi Tuhan itu berharga. Bagi kita sepele, oh air murah kok. Tapi bagi Tuhan berharga. Kenapa Tuhan memperhatikan hal-hal kecil? Kita belajar. Dengan pertanyaan yang sama saya kasihkan ke teman-teman. Ada nggak di sini yang menghitung jumlah rambut? Ketika teman-teman nganggur di rumah, pernah nggak teman-teman? Milih mana? Lihat Netflix, main game online, atau ngitungin jumlah rambut? Kira-kira mana yang teman-teman lakukan? Nggak mungkin ngitung jumlah rambut, saya pun juga nggak mungkin. Tapi Tuhan berkata, rambutmu pun terhitung. Berarti small things, it matters gitu. Ya, they are matters for God. Hal-hal kecil itu penting. Maka kalau teman-teman punya niat untuk tidak menghemat listrik, tadi saya katakan ya, menjaga sumber daya. Teman-teman membawa sampah pada tempatnya, tidak memakai barang plastik, ya. Small things itu diperhitungkan di kekekalan. Ketika teman-teman menjaga tubuh, ya, aku tak jaga tubuh, aku nggak mau makan sing mungkin minyak-minyak, lemak-lemak dan sebagainya. Aku mau menjaga tubuh supaya mungkin. Bukan masalah diet, so we can six pack body, no, it's not about that. Tapi kita sedang menghargai ciptaan Tuhan. Itu diperhitungkan di dalam kekekalan. That is the truth. Maka saudara, doa rosario ini secara overall kita belajar ya. Mulai hari ini, setelah doa rosario ini selesai, teman-teman, saya minta belajar, jaga kesehatanmu, jaga lingkunganmu, jaga gaya hidup. 3 itu aja. Yuk, mari kita lanjutkan doa kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, Yosef, sekarang, dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih hidup, hiburan dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami dan Yesus Putra-Mu yang terpuji itu. Semoga Kau tunjukkan kepada kami, O Ratu, O Ibu, O Maria, Bunda Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat semuanya yang udah join dari awal sampai akhir. Jangan lupa besok juga ada Rosario di jam yang sama, di Instagram yang sama juga, live IG. Besok ada dari komunitas CBSO Widya Mandala dengan pewarta Koedi dari Keuskupan Malang. Jadi jangan lupa untuk ikut join lagi bersama-sama dengan BPK Youth Surabaya. Terima kasih semuanya. Teman-teman juga ini, sorry ada tambahan dikit, tetap setia ya dalam doa Rosario. Karena kita tahu kalau Padre Pio, ya Padre Pio itu kalau dalam dia diserang oleh setan gitu ya. Ketika dia memegang Rosarionya, kamu tahu apa yang dikatakan si setan? Si setan berkata, wow, mamanya datang. Dia langsung mundur si setan itu. Ya, so doa Rosario itu doa yang luar biasa, yaitu powerful, itu doa yang berfokus kepada Tuhan, dan doa Rosario adalah doa keluarga yang akan juga melindungi keluarga teman-teman. Tetap setia dalam doa Rosario. Terima kasih semua, Tuhan memberkati, jaga kesehatan, jaga diri, dan jadilah berkat untuk banyak orang. Amin. Thank you semuanya. Bye.